Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sa'adatal kurama masyayikhanal a'izza, yang saya muliakan para tuan guru, para asatidz, para orang tua kami, sesepuh kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih istiqomah untuk mengisi dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan jihad kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan dimasukkan ke dalam kelompok la'allakum tattaqun, golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkai salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk menghitung nikmat. Bahkan kalau kita mau jujur, yang sudah Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Maka sepatutnya lah kita terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan amal perbuatan. Dengan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita pada malam hari ini adalah larangan bersikap berlebihan dan sikap sombong. Dalilnya Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Yang artinya silahkan kamu makan dan silahkan kamu minum, asal jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menegaskan kepada kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita bersikap moderat, pertengahan dalam segala hal. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah segala sesuatu itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan kapasitasnya. Contoh, masalah makan. Meskipun makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, ketika kita makan harus pakai ukuran. Jangan sakarepe dhewe. Misalnya di bulan suci Ramadan ini, ketika siang kita mampu menahan lapar dan dahaga. Begitu buka, nggak tahan selera. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang ada di meja hidang itu pindah ke perut. Akhirnya apa? Setengah mati. Siangnya udah setengah mati kelaparan. Begitu maghrib,
setengah mati kekenyangan. Kalaupun kita sudah terlanjur ngambil nasi, satu piring misalnya 3 centong, kemudian kita makan baru separuh sudah kenyang, udah nggak sanggup lagi, jangan dilanjutkan. Kalau istri kita belum makan, kasih istri kita. Kalau anak kita belum makan, kasih anak kita. Jangan kita paksa. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah engkau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, kalau yang kita makan itu berlebihan, berkesinambungan, berkelanjutan, itu dampaknya bahaya bagi kesehatan kita. Maka makanlah sesuai dengan kebutuhan. Makanya anak saya latih dari kecil, sejak dini. Mau makan, ambil sedikit dulu. Nanti kalau kurang, boleh tambah. Jangan nanti tidak habis, kemudian dibuang sia-sia. Suatu hari dia makan terlalu banyak mungkin karena selera, ambilnya banyak. Pada saat itu saya paksa memang. Habiskan. Tanggung jawab. Supaya apa? Jangan kebiasaan. Sehingga keesokan harinya ketika dia mau ngambil sesuatu, mau makan sesuatu, itu dia pertimbangkan. Sanggup enggak untuk menghabiskannya. Kadang-kadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kadang sedih. Lihat ketika ada acara arisan, karena lauknya barangkali enak, ada rendang jengkol, rendang daging, kemudian ada sop dan lain sebagainya. Ngambil nasinya pun karepe dewi, ambil sebanyak-banyaknya. Baru separuh, nggak habis, ditinggalkan begitu saja. Kadang pun rendangnya, ambilnya mungkin lebih dari 1 potong, sehingga tersisa dibuang begitu saja. Mubazir. Kalau kita mengambil sesuatu, kemudian kita buang sia-sia, itu masuk kategori mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan itu termasuk saudaranya syaitan. Maka jangan kita biarkan. Terutama kalau anak kita. Ketika dia ngambil, ingatkan, ambil dulu sedikit. Kurang boleh tambah. Acara pesta juga demikian. Wah, pada acara-acara besar sering saya lihat itu banyak ada nasi sisa, lauknya sisa, terbuang sia-sia. Ini kalau kita biarkan aja terus, ini kan membiarkan orang berbuat dosa. Jangan kita anggap itu hal sepele, itu juga perbuatan dosa. Dan dosa yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada kesehatan. Nanti juga kalau tidak sempat malam ini, mungkin pertemuan berikutnya. Apa saja sih dampak pikiran terhadap kesehatan tubuh kita? Dan bagaimana mengatasinya? Baik, itu yang pertama. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian kita juga tidak boleh sombong. Mentang-mentang badannya masih kuat, masih sehat, waktunya sahur, tidak mau sahur. Bangun nih, Pak, yuk sahur. Aku nggak sahur. Kenapa nggak sahur? Tahan, sampai maghrib pun aku tahan, nggak mangan. Yang penting aja sampai nggak ngerokok. Kadang ahli hisab ini lebih penting rokoknya daripada makannya. Jangan sombong, walaupun kita masih kuat, waktunya sahur ya sahur. Tasahuru fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu karena pada sahur itu ada keberkahan. Jadi walaupun kita hanya sedikit saja, silahkan sahur. Terlebih kita sebagai suami, kepala rumah tangga, harus memberikan contoh untuk anak kita. Dan hargailah istri kita yang sudah masak. Bangun jam 3, nyayur. Kalaupun udah disayur, manasin, dan lain sebagainya. Janganlah kita abaikan. Dibangunin kita tidak mau bangun. Masih meloker wae tempat itu. Ya, jadi tidak boleh sombong. Waktunya sahur ya sahur. Itu juga waktunya buka. Jangan sombong. Begitu sudah azan maghrib, istri dan anak kita udah buka, bapaknya nggak mau buka. Pak, ayo buka. Aku masih kuat jam 10 aku baru makan. Wah, nggak boleh.
Sunnahnya takjil, bersegera. Begitu sudah azan maghrib, ya langsung buka. Walaupun tidak selera makan, ya apa yang ada minimal 1 butir kurma, ya seteguk air. Jangan kita teruskan puasa sampai jam 10 malam. Ini sombong. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan, tapi juga tidak boleh sombong. Yang pertama, masalah makan. Yang kedua, masalah belanja. Banyak sekarang ini ya ibu-ibu korban TikTok, begitu tengok jilbab cantik, beli 1 gratis 1, langsung masuk keranjang kuning. Dan canggihnya digital ini, AI ini bisa membaca algoritma otak kita. Begitu masuk keranjang kuning jilbab, wah pasti yang berikutnya akan muncul jilbab dengan promo yang lebih dahsyat lagi. Kalau tadi beli 1 gratis 1, wah nanti beli 2 gratis ongkir. Ada lagi bonusan lain lagi. Sehingga tangannya jadi gatel, nambah terus, pencet terus, klik terus. Itu bapak sing stres, masih paket, itu kok. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan, monggo silahkan. Ya Pak, nek memang kebutuhan, kita nggak boleh juga terlalu pelit sama istri. Kalau emang itu kebutuhan, ya wajib kita penuhi. Ketika kita belum ada uang, minta istri, ya doakan. Mudah-mudahan nanti keluar THR, kita beli. Jangan, alah kasih baju, kasih jilbab. Kalau memang kebutuhan, silahkan. Tapi kalau memang masih ada, apalagi yang sudah beli kemarin, ya kalau masih ada kepentingan lain, yang lain dulu yang diutamakan. Sesuai dengan kebutuhan. Istri saya, Pak, kemarin minta belikan treadmill. Treadmill itu alat jogging yang untuk lari. Wah. Awalnya minta belikan yang elektrik. Saya tengok-tengok di online, wah, yang paling murah itu 2,5 juta. Kemudian yang menengah bisa 6 juta, bahkan bisa sampai 10 jutaan. Kemudian saya coba cari apa nggak ada yang nggak pakai listrik. Karena pakai listrik wattnya, kemudian perawatannya itu kan agak ribet. Kalau udah rusak susah perbaikinya. Saya coba cari-cari yang manual, yang nggak pakai listrik. Ada. Kalau baru 1,5 juta. Saya cari yang second. Ada 750.000. Saya belikan yang second. Saya belikan memang kebutuhan, tapi bukan karena selera. Karena fungsinya sama, yang elektrik sama yang manual. Sama-sama fungsinya untuk jogging, untuk lari agar mengeluarkan keringat, membakar kalori. Maka yang saya beli yang murah saja, yang manual, yang perawatannya mudah. Gitu. Jadi kalau kita mau beli barang, kalau ada 2 barang dengan fungsi yang sama, tidaklah harus kita paksakan beli yang mahal, yang wah. Jangan kita ikut-ikut ibu-ibu sosialita itu yang di sana. Wah, kalau kita ikut ibu-ibu sosialita stres, nah, nggak akan sanggup nanti bapaknya. Takutnya nanti bapaknya bisa stres duluan sebelum masuk hari raya Idul Fitri. Jadi belanja apapun ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhan, ya memang harus dipenuhi. Insya Allah kalau bapak dan ibu, suami istri, sepakat dan sama-sama saling memahami, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, memudahkan rezeki untuk terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang kedua, masalah belanja. Yang ketiga, masalah emosi. Juga tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh, kemarin saya ngisi minyak di galon di ring road. Pada saat saya ngisi minyak, sebelah di deretan mobil ada sebuah mobil SUV yang cukup mewah, ngisi minyak juga. Karena mungkin terlalu panas, terik, dan pegawainya udah lelah, jadi pada saat meletakkan handle-nya itu tadi agak kuat meletakkannya. Yang punya mobil tersinggung, seolah-olah marah. Akhirnya yang punya mobil duluan marah, bentak-bentak. Petugasnya itu dimarahi, direpeti. Yang merepet ibunya, istrinya.
Akhirnya sama suaminya diredakan, udahlah yang tak usah marah-marah, udah sabar, ini lagi bulan puasa. Tapi istrinya tadi karena sudah mungkin ya nggak tahu lah, barangkali ada masalah sebelumnya, nggak bisa ditahan emosinya, nggak puas merepet pakai lisannya, pakai mulutnya, diambilnya HP-nya, divideokan, kuviralkan kau ya, sampai seperti itu emosinya. Boleh kita marah tapi sewajarnya. Kalau memang tidak harus dipermasalahkan yang begitu besar, yang begitu berat, ngapailah harus dipermasalahkan? Perkara naruh handle aja kok dimarahi sampai segitunya. Kalau kita terlalu berlebihan, hati-hati Pak. Ini akan berdampak kepada kesehatan. Satu aja pada malam hari ini. Contoh dampak pikiran terhadap kesehatan tubuh kita. Ada yang kena diabetes atau sakit gula. Nah, dokter Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini dia seorang dokter dan dia juga dokter mengkaji tentang sistem jaringan tubuh manusia. Dia buka praktek melayani pasien, tapi ketika pasiennya berobat, sama dia tidak disarankan minum obat. Bahkan dibilang sama dia kepada pasiennya, walaupun Bapak minum obat segudang sekalipun, kalau mindsetnya, pikirannya itu tidak dirubah, tidak diperbaiki, maka tidak akan kunjung sembuh. Karena obat yang dikonsumsi itu hanya menghilangkan rasa sakit, bukan menyembuhkan. Jadi Pak, Bu, mayoritas obat yang kita konsumsi itu bukan menyembuhkan, hanya menghilangkan rasa sakit. Maka kata Dr. Muhammad Nasir, perbaiki mindsetnya, pola pikirnya. Orang yang sakit gula katanya, gula itu kan rasanya manis. Jadi pada hakikatnya orang yang menderita sakit gula itu berarti pikirannya tidak ada manisnya, tidak ada bahagianya, tidak ada romantisnya. Jadi kata beliau, kalau mau sembuh sakit gula itu, ya harus perbaiki mindsetnya. Hubungan sama istri, coba ajak istri itu bercanda gurau, ya seluruh. Bila perlu ketika mungkin tengok istri terlalu lelah, dikusuin biar senang, ya Bu. Mau Bu dikusui Bu? Oh mau banget. Kalau ketika istri mungkin bosan, jenuh sekali-sekali, ya ajak takjil di luar, buka bersama di, kalau yang di Mencirim ada itu di ladang edukasi ya. Nah, buka bersama di sana. Kalau mau yang agak elit, agak ke barat lagi ya di Bistro misalnya. Kalau ke arah Medan ya bisa di Wong Solo atau di manalah. Ajak sekali-sekali istri dan anak itu keluar, makan di luar. Insya Allah Pak, rezeki kita berkah. Jangan takut kere. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha." Dialah Allah yang telah menjadikan muka bumi ini terhampar luas. Silahkan kau kunjungi, jelajahi. Bahkan ahli Quraisy, orang-orang Quraisy dalam surah Al-Quraisy kan Allah juga menegaskan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Orang-orang Quraisy itu adalah keluarga-keluarga yang suka jalan-jalan, baik di musim panas maupun di musim dingin. Jadi kalau mau istri kita itu awet muda, istri kita itu semangat terus, ajak jalan-jalan, entah sebulan sekali. Inomat dalam bulan suci Ramadan ini sekali lah diajak buka bersama di luar. Jangan mengharapkan buka bersama di masjid aja terus ya Bu. Mentang-mentang gratis. Wah, tengok jadwal masjid bagus salam minggu ini.
Minggu depan, oh Masjid Al-Ikhlas, minggu depan ke sana. Oh, minggu depan pindah lagi di masjid yang lain. Wah, nengok jadwal buka bersama terus. Ngajak keluar tapi cari yang gratisan aja terus ya, Bu. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi jangan terlalu pelit sama istri, Pak. Kalau kita pelit sama istri, rezekinya semakin sempit, semakin seret. Justru sebaliknya, kalau kita loyal sama istri, insya Allah istri akan terus berdoa, ya Allah, besarkanlah rezeki suamiku, sehingga rezekinya mengalir seperti air zam-zam. Didoakan yang baik-baik, tapi coba kita pelit sama istri. Oh, tengok aja. Doanya nggak baik. Sehingga apa? Rezeki kita semakin seret. Rumah tangga kita tidak harmonis. Akhirnya ya asik engkel-engkelan, marahan aja terus. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Untuk apa hidup bersama kalau hatinya tidak menyatu? Asik engkel-engkelan aja terus. Jadi harus diperbaiki. Terutama untuk orang-orang yang sudah mengalami diabetes, cobalah diperbaiki hubungan sama orang, coba murah senyum ya. Ketika ada masalah kecil, kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Yang besar kalau bisa diperkecil, diperkecil. Jangan justru sebaliknya, yang kecil dibesar-besarkan. Sehingga tidak ada bahagianya, tidak ada kesenangannya dalam kehidupan rumah tangga dan juga berkeluarga. Kalau demikian terus-menerus, maka penyakit itu akan terus bertambah, bukan hanya diabetes, akan merembet. Bisa bertambah nanti ke asam urat, jantung, ginjal, hipertensi, vertigo. Wah, bisa nanti jadinya komplikasi. Kalau sudah komplikasi, udah susah. Diobati asam uratnya naik, gulanya diobati, gulanya naik, tensinya, dan seterusnya. Tak bisa disembuhkan kalau sudah komplikasi. Tapi Dr. Muhammad Nasir menyatakan, yang sakit sudah komplikasi sekalipun, kalau diperbaiki mindsetnya, pola pikirnya, dan kolbu setnya, dan hatinya, insya Allah lambat laun sakitnya itu akan berkurang, bahkan bisa sembuh seperti semula sedia kala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambahnya usia kita akan terus semakin sehat walafiat. Tentunya dengan kita jaga pola pikir kita, pola makan kita. Jangan berlebih-lebihan, tapi juga janganlah kita sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan terus jadikan bertambahnya usia akan semakin berkah hidup kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali tausiah yang dapat saya sampaikan. Untuk penyakit-penyakit yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Maka tengok nanti jadwal saya. Kalau ingin tahu apa penyakit dan apa penyebabnya serta solusinya, insyaallah akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah.